Terima kasih Venuela atas introduction-nya yang tidak akurat, tapi nggak apa-apa. Ada hadiah, bukan dari gua tapi gua disuruh membagi. Halo semuanya. Selamat datang kembali buat teman-teman yang sudah berjemaat di FLCC dan selamat datang untuk pertama kali. Tadi gue lihat banyak banget teman-teman yang baru pertama kali hadir di tempat ini. Semoga tempat ini bisa menjadi rumah bagi kalian di mana kita saling bersama-sama berjalan bersama dengan Tuhan. Amin. Yuk sebelum mulai mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Engkau telah memberikan kami Tuhan kasih karunia-Mu Tuhan, penyertaan-Mu dan perlindungan-Mu selama minggu ini Tuhan, sehingga kami bisa berkumpul kembali di tempat ini Tuhan, suatu komunitas di mana kami mau Tuhan menopang satu sama lain, mengajar satu sama lain, menguatkan satu sama lain Tuhan, dan mencari kekuatan bersama dalam perjalanan kami bersama dengan Engkau ya Bapa. Kalau sebentar Tuhan kami ingin mendengarkan kebenaran firman-Mu, biarlah kiranya kebenaran yang hamba sampaikan ini Tuhan bisa membuat kami semakin mengenal Engkau, bisa bertumbuh di dalam Engkau Tuhan, dan itu boleh Tuhan menjadi benih Tuhan yang tertanam di tanah yang subur, sehingga itu bisa berbuah lewat perbuatan kami, lewat perkataan kami ya Bapa, sehingga kami bisa memuliakan Engkau lewat hidup kami. Terima kasih di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Oke, sekarang kita masuk ke pro tip, ke minggu yang keempat. Kabarnya ini bakal sampai minggu yang kelima guys, usut punya usut. Jadi ini bukan yang terakhir. Oke, gue akan mengecek apa sih namanya ini? Pointer ya? Pointer gue sebentar, masker gue menghalangi. Next. Oh gampang, bisa. Nah, di minggu kali ini kita akan berbicara mengenai perkataan. Words. Boleh ulangi sama-sama? 1, 2, 3. Words. Minggu ini kita akan bicara mengenai perkataan. Nah, maksudnya apa gitu kan? Kita sama-sama sepakat di sini, gue yakin bahwa perkataan itu berdampak. Benar? Words matter. Bagaimana, how impactful can words be to our motivation, mood, stress level, self-worth, expectation, and reaction? Gue kasih contoh sederhana. Waktu itu gue pernah di pekerjaan gue salah, gue bingung gitu kan. Waduh, gue salah nih gitu kan. Tapi gue harus ngomong sama atasan gue gitu kan. Tapi gue tahu kalau misalnya gue ngomong, ya kemungkinan terburuk dimarahin gitu ya, gitu kan. Apa gue salahin aja ke teman sebelah gue. Gitu. Tapi intinya waktu itu atasan gue bilang, nggak apa-apa gitu, dia bilang, dia begini, ini perkataan yang nggak pernah gue lupa sampai sekarang. Kata dia, mistakes are bound to happen. Kata dia, kesalahan itu bakal terjadi di dalam pekerjaan kita. Bukan maksudnya berarti menormalkan kesalahan, tapi kesalahan akan terjadi. Dan gue nggak expect itu, dan itu membuat gue menjadi kata-kata yang berdampak dalam hidup gue. Itu menjadi salah satu motivasi gue di dalam bekerja gitu. Dan ekspektasi gue mungkin ketika gue harus bekerja dengan orang baik yang di atas gue maupun yang di bawah gue. Mistakes are bound to happen. Atau mungkin hal yang lebih sederhana gitu ya. Dalam kisah romansa gitu. Dulu gue pas SMA gitu, gue inget gue lagi jaga toko nyokap gue gitu kan. Gue lagi ngangkat-ngangkat kaleng cat gitu kan, karena tokonya toko material gitu kan. Waktu itu ada satu gebetan gue, masalah gue kelas 10 deh seinget gue. Dia tuh gak masuk 2 hari gitu kan. Habis itu gue chat, lu kenapa gak masuk gitu ya. Cuman gak sampai 100 kali, itu kan creepy ya. Tapi gue chat gitu, lu kenapa gak masuk gitu kan. Tapi sebelumnya udah berusaha untuk mendekati gitu. Sampai akhirnya dia bilang ke gue, Tor, lu suka sama gue ya gitu kan. Habis itu gue pikir, wah gimana nih, pelanggan suruh nanti dulu pak, nanti dulu bisa gak belinya pak, gitu kan. Habis itu gue bilang dengan polosnya, gue bilang, iya gitu. Gak ada ininya ya, gak ada nanya orang gak ada apa, langsung aja jujur gitu ya, iya gitu kan. Habis itu intinya dia bilang, dia chat panjang lebar, dulu kan zamannya masih BBM ya gitu kan, BBM terus typing aja, kata gue, lama amat ketiknya gitu kan. Dia intinya bilang secara singkat, kata dia panjang, secara singkat bilang, kata dia, Toro, apapun yang lu lakuin buat gue akan bisa suka sama lu gitu kan. Langsung gue, wah itu langsung, ya di hari itu ngedown gitu kan. Lu ngerti gak sih maksudnya words matter itu, karena perkataan itu bisa
berdampak begitu besar bagi kita. Dan bagaimana gitu kan kalau misalkan gitu ya, gue ngomong secara yang lebih general bahwa words when facing conflict. Perkataan-perkataan yang muncul ketika kita dihadapkan kepada suatu konflik, apapun konfliknya dan dimanapun gitu ya, di keluarga, kalau kalian punya pasangan gitu kan, di kuliah kalian, di pekerjaan kalian gitu kan. Tapi bagaimana kata-kata itu berdampak ketika kita sedang menghadapi konflik. Nah, gue kasih contoh beberapa kejadian yang mungkin bisa menimbulkan konflik gitu ya. Ini gambar orang ngantri guys, walaupun kayaknya kurang jelas awalnya gitu, tapi ini gambar orang ngantri gitu kan. Ini kayaknya di airport ya gitu kan, cuman gede-gede semua sepatunya gitu, kepalanya kecil-kecil gitu kan. Emang mungkin gambarnya gitu kali ya. Wah kaget juga gitu kan, gede banget sepatunya, lebih gede daripada kepala. Bingung kan kalau ada orang sepatunya lebih gede daripada kepala gitu kan. Ya bukan itu intinya ya. Baik kalau kalian lagi ngantri gitu ya di wahana atau gimana gitu kan, tiba-tiba ada orang nyelak gitu kan. Atau enggak orang-orang ngantri nih gitu kan, tiba-tiba dia ngantri satu cuman datang 10 orang gitu kan. Dia nge-tag buat 10 orang, kata gue, Tuhan Yesus gitu kan, kayak lo gak tahu apa nih panas gitu ya. Lo ngantri gitu kan, waktu itu gue pernah ngantri di satu wahana permainan gitu kan. Ya maksudnya ada banyak orang kayak gitulah, walaupun kayaknya gak salah gue juga gitu sih gitu kan. Cuman tapi intinya itu situasi yang bisa menimbulkan gitu ya, mengeskalasikan konflik. Atau nah ini gitu kan, lagi enak naik motor apa naik mobil gitu kan, tiba-tiba dari belakang jeduk gitu kan, disundul, turun kan, lihat, waduh rusak nih, kira-kira mau ngomong gimana nih, gitu, apa gue berkati dengan kata-kata kasar apa gimana gitu kan, berkati dengan kata-kata kasar gimana gitu, maksud gue. Atau mungkin situasinya adalah dua-duanya merasa benar. Dua-duanya merasa benar gitu kan. Lu tadi kok tadi gitu kayak gitu kan. Lu yang salah gitu kan. Maksud gua. Atau ini kalau lagi baik di dalam diskusi di kampus gitu ya, ataupun di pekerjaan kayak ini orang lu udah berlima gitu ya, udah jam 1 pagi gitu kan, dan lu masih mendiskusikan hal ini enggak ketemu gitu loh. Mungkin ada satu orang yang ini orang dari tadi ngomong kagak ada jelas-jelasnya, ngalor ngidul gitu kan. Nggak ada kontribusinya sama sekali gitu kan. Itu dimana ya namanya juga beberapa orang berkumpul gitu ya, punya pandangan masing-masing terhadap suatu masalah. Pasti konflik itu bound to happen, kalau kata Ihsan, benar. Ya, tapi lu nggak orang pertama ngomong sih, Amsal yang pertama kali ngomong kayaknya ya. Kayak manusia menajamkan sesamanya gitu kan. Itu lagi ngomong konflik. Jadi jangan terlalu kasih kredit ke Ihsan, tapi kepada Amsal, oke? Bercanda Ihsan. Nah, pernah gak sih kalian situasi di mana gitu ya, ketika udah selesai gitu ya, mungkin berkonflik gitu ya, mengeluarkan suatu kata-kata, terus kalian tiba-tiba malamnya atau besoknya berpikir bahwa mungkin kayaknya gue gak harus ngomong gini deh. Atau mungkin gue nggak harus ngomong ini dengan caranya seperti itu gitu kan, dengan marahan yang meluap-luap, dengan nada yang merendahkan atau condescending gitu kan. Pasti gue yakin kita semua pernah mengalami hal ini, benar apa enggak? Ketika kita mengevaluasi apa yang sudah kita katakan, apa yang sudah kita lakukan. Tapi kalau namanya reevaluasi mah nasi sudah menjadi bubur gitu ya. Dan kadang-kadang udah kejadian gitu. Lu nggak bisa tarik kembali kata-kata lu kan. Mungkin di saat lu sadar udah ada friendships yang broken gitu. Atau orang yang tersakiti gitu kan. It's good kita sadar gitu kan. Tapi it's better kalau kita bisa mencegahnya gitu kan. Dan ini yang gue mau sharingin sama teman-teman gitu kan. Bagaimana ketika kita harus berkata-kata, ketika kita menghadapi sebuah konflik. Jadi kita akan melihat salah satu ayat. What does God say about it? Tuhan melalui Salomo. Kelihatan kan ya, di Amsal 15 ayat 1 berkata, a soft answer turns away wrath. But a harsh word stirs up anger. Gue pakai beberapa terjemahan biar kita bisa, mungkin coba bisa mengertikan konteks masing-masingnya gitu ya. Kalau New Living Translation bilang a gentle answer
deflects anger, but harsh words makes tempers flare. Menimbulkan kemarahan gitu ya. Atau mungkin bahasa kita sehari-hari, bahasa ibu kita, bahasa Indonesia. Jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan amarah. Gitu. Bukan berarti kalian lagi makan cabai kalian ngomong ya, itu kalian kepedasan berkata-kata gitu ya. Ini perkataan pedas gitu kan, kata-kata yang kasar. Nah, ketika Salomo menulis ini gitu ya, salah satu yang bisa dimengerti adalah dia sedang menulis bagaimana caranya untuk menjaga gitu ya kedamaian. How to preserve peace di dalam perilaku di dalam sesama manusia gitu kan, dan perilaku dengan sesama. Ketika kita melihat konteks itu ya, Salomo sedang memberikan nasihat bagaimana caranya untuk menjaga kedamaian gitu kan. Kita lebih bisa mengerti daripada maksud ayat ini. Ketika Salomo bilang, a soft answer turns away wrath, but a harsh word stirs up anger. Kalau kita ingin menjaga kedamaian gitu ya, kita ingin mencoba menjaga, maksudnya bukan berarti kita tanpa konflik ya. Maksud gue adalah ketika lu berusaha untuk menaruh kasih ke dalam segala sesuatu, mungkin itu kata-kata yang lebih gampang dicerna kali, atau mungkin yang bisa gue elaborasikan. Lu berusaha untuk menaruh kasih, berusaha untuk terus menaruh kasih Tuhan di dalam setiap situasi yang ada. Bukan berarti lu gak bisa konflik. Kasih dan kebenaran Tuhan gitu ya di dalam setiap situasi. Bukan berarti kita gak bisa mengalami konflik. Tapi di dalam upaya kita menjaga kedamaian kan itu punya banyak arti ya. Apa yang bagi gue damai, apa yang bagi lu damai gitu kan. Tapi simpelnya bagi gue adalah ketika lu berusaha untuk menaruh kasih Tuhan dan kebenaran Tuhan gitu ya di dalam situasi yang kita alami. Kalau kata Matius 5 ayat 9 adalah, blessed are the peacemakers, for they shall be called sons of God. Jadi ketika kita berupaya gitu ya untuk menjaga kedamaian gitu ya, we are sons of God, itu salah satu ciri gitu ya, anak Tuhan. Dan di sini ketika ngomong soft answer gitu ya, bukan sekedar ngomong pelan gitu kan. Tapi dari bahasa yang digunakan itu lebih berusaha bahasa yang merekonsiliasi gitu. Bahasa yang berusaha untuk mengarahkan kepada sesuatu yang wajar gitu. Dalam arti ketika merespon sesuatu, merespon dengan gentle itu ngomong wajar gitu, nggak terbawa dengan emosi, nggak terbawa dengan perasaan, dengan ego kita gitu kan. That's gentle gitu, bukan berarti kita lemah, bukan weak gitu kan. Mungkin kita bisa aja untuk berkata-kata kasar, mungkin kita bisa aja untuk bisa merendahkan orang lain, karena mungkin di posisi yang benar, atau dan mungkin make sense bagi banyak orang untuk lo itu kan. Tapi dalam konteks untuk menjaga kedamaian gitu kan, dalam konteks untuk menjaga menaruh kasih dan kebenaran Tuhan gitu ya dalam situasi yang kita alami, Tuhan mau kita lihat Salomo, dia bilang bahwa kita berbicara dengan gentle. Nah, a harsh words gitu, kata-kata kasar gitu ya, berarti juga kata-kata yang memberikan pain, kata-kata yang inflict pain, kayak misalkan lu ngomong, lu mah gak bisa apa-apa bro gitu kan. Lu buat apa gunanya ada di tim ini gitu kan. Lu mah goblok aja gitu kan, ngerti gak sih? Kayak kata-kata yang lu taruh pain dalam hidup orang gitu kan. Ya mungkin lu gak harus ngomong seperti itu, bilang bego banget sih lu bawa mobilnya gitu kan. Tolol apa gimana, ngerti gak sih? Kayak kata-kata yang lu kadang-kadang mungkin itu di pikiran lu tuh udah terucap gitu. Tapi seringkali kalau kita ngomong gitu kan, kalau mau bilang, lu gak bisa menjaga kedamaian gitu, karena itu bakal stirs up anger, apalagi kalau orang yang di sana merasa juga benar. Even mungkin dia merasa gak benar, tapi dia kayak, ini orang ngapain sih ngomong gini sama gue, emang dia siapa gitu kan. Kalau kita sama-sama kerja kelompok bareng kok gitu kan, emang lu gaji gue apa gitu kan, ngerti gak sih? Ada sesuatu yang bisa rusak gitu kan. Nah gue akan bagi satu cerita antara Daud, Nabal, dan Abigail. 1 Samuel ayat 25. Sebelumnya ada yang tahu Abigail ini istri keberapa Daud? Kalau ada yang tahu dapat hadiah nih. Oh ya, kamu yang pakai baju New York Yankee. Betul kan? Itu New York Yankee kan? Oke, boleh berdiri, siapa namanya?
Oke, lu tahu Abigail istri keberapa Daud? Hampir. Enggak lah, benar. Kalau yang tahu istri pertamanya satu lagi nih. Apa nanti aja? Aduh. Kalian tahu istri pertamanya? Satu. Ya, nggak boleh dong. Atau kalau lu pakai 2 topi, aneh gitu ya. Oke, kita skip dulu ya. By the way, namanya Mikal, anaknya Saul. Nah, di sini dibilang bahwa ada 1 Samuel 25 ayat 2-3 bilang, and there was a man in Maon whose business was in Carmel. The man was very rich. He had 3,000 sheep and 1,000 goats. Intinya dia berduit lah ya. Kita kan kurang ngerti gitu kan, orang ngangon kambing domba itu seberapa kaya gitu kan. Tapi intinya dia kaya gitu kan. He was shearing his sheep, gitu, dia sedang menggunting bulu domba, lagi masa-masa bulu domba digunting, in Carmel. Now the name of the man was Nabal, and the name of his wife Abigail. The woman was discerning and beautiful. Berarti baguslah Nabal gitu ya. But the man was harsh and badly behaved. He was a Calebite. Nah, di sini dideskripsikan bahwa Nabal itu adalah orang yang keras gitu ya, dan orang yang perilakunya buruk. Kalau versi New International Version dibilang bahwa he was a surly man, artinya bad-tempered and unfriendly. Dia nggak bersahabat. Sementara Abigail adalah orang yang mengerti situasi, discerning, yang pengen gua tonjolkan di sini. Dan jadi ceritanya adalah, mungkin kalian nggak bisa baca, cuman gue bisa singkatin, kalian bisa baca di 1 Samuel ayat 25. Waktu itu David berpikir, wah ini Nabal setiap kali tukang-tukang gembala kambing dombanya sedang mengembalakan gitu kan, gue tuh jaga dia. Orang-orang gue jaga dia. Sekarang adalah musim menggunting bulu domba, dia minta bawa ke anak buahnya gitu ya. Lu pergi deh ke si Nabal minta sesuatu gitu kan. Akhirnya mereka pergi tuh, 1 Samuel 2 ayat 5-8. Ketika diperhadapkan gitu ya kepada anak buahnya Daud gitu, orang-orangnya Daud, si Nabal bilang gitu kan, who is David? Who is the son of Jesse? Lu by the way kalau dalam kultur itu ketika lu ngomong siapa ini anaknya Isai, lu artinya sedang merendahkan orang tersebut gitu. Shall I take my bread and my water and my meat that I have killed for my shears and give it to man who came from I do not know where? Ke orang siapa? Padahal dia bisa loh nanya orang-orang yang gembala, bener gak sih yang dibilang sama anak buahnya Daud? Cuma dia orangnya emang unfriendly aja gitu, dia badly behave, dia bilang siapa sih ini orang? Oh, kok kepencet? Sweet Lord. Sorry. Oi, malah makin jauh guys. Oi. Oh, ya. Taruh dulu ya guys, sorry agak semangat. Akhirnya ketika dibilang seperti itu, dibilang, kembali lagi ke Daud kan, bos gue dibilang gini nih, gila dia bilang, woi orang-orang gue, mari kita angkat pedangmu, kita ke Nabal. Gitu kan, tapi salah satu orang yang dengar gitu perkataan Nabal kepada anak buahnya Daud, ngomong ke istrinya Nabal, madam, mungkin bukan madam kali ya, bu gitu kan, atau bosku gitu kan. Ini wah bahaya nih, ini sedang ada bisa terjadi kekacauan di tempatnya si Nabal, karena si Nabal ngomongnya kurang enak gitu, kurang mulus gitu sama anak buahnya Daud gitu kan. Dia bilang, wah ini bahaya gitu, ini ada harm yang bakal terjadi. Akhirnya Abigail being a discerning woman gitu kan, dia datang, dia bawa beberapa hal gitu, dan dia samperin Daud duluan sebelum Daud sampai ke perkemahannya Nabal. Dan lihat apa yang dia bilang gitu, itu Samuel 25 ayat 27-28, again kalian bisa baca ceritanya. And now let this present that your servant has brought to my Lord be given to the young men who follow my Lord. Dia bilang, ambil nih gue bawa satu, kasih seperti yang lu mau gitu kan. Please forgive the trespass of your servant. Sorry kalau misalkan gue atau orang di rumah gue mengatakan sesuatu yang mungkin menyinggung lu. Ngerti gak sih? Mungkin gue gak ngerti konteks situasi budaya pada zaman itu gimana, tapi kan sebenarnya Daud itu nggak secara ada perjanjian dan dibilang, gue jaga domba lu, gue bayar. Enggak kan, dia emang jaga aja gitu kan. Tapi dia mengharapkan sesuatu pada akhirnya ketika musim menggunting bulu domba gitu kan. Mungkin situasinya yang normal adalah seperti itu, kebudayaan pada zaman itu. Tapi kalau enggak pun Abigail kan bisa bilang, emang ada yang nyuruh lu jaga kambing domba gue ya? Nanti sih kalau lu
kayak lu merasa lu bener sendiri gitu loh. Memang ada yang suruh lu jaga kambing domba gue, tapi dia bilang bahwa, yaudah gue minta maaf deh kalau misalkan gue udah ngelakuin kesalahan. Mungkin dia pikir gue juga diberkati, gue mau berkati orang lain deh. Lu bisa lihat the sense of restoring reasonableness, peace dalam situasi itu, kasih dan kebenaran Tuhan. Dan akhirnya Daud bilang, ya sudah kalau begitu tidak jadi gitu kan. Ujung-ujungnya Nabal mati sih gitu kan. Tapi itu bisa, bukan nama Daud, Tuhan yang bales itu ya. Ujung-ujungnya Nabal mati gitu kan. Abigail jadi, sweet Lord, Abigail jadi istrinya si Daud. Oh, ditunggasin. Oh, oke. Oke. Nah, maaf. Nah, gue mau ngomong satu kata ini. Bahwa ketika gue bilang bahwa kalau diperhadapkan kepada situasi sebuah konflik gitu ya, jangan marah, coba taruh kasih gitu kan. Gue ini nggak sedang berusaha membicarakan motivasi gitu ya, atau bagaimana kalian ketika kalian menanggapi orang dengan baik bakal banyak ada reward, kalian bakal lebih dihargai orang, kalian bakal lebih dipercaya orang, itu semua benefit di belakang. Tapi gue sama-sama mau bilang sama kalian bahwa before anything else, terlepas kalian itu bekerja, terlepas kalian itu masih mahasiswa, terlepas kalian orang mana, terlepas apapun latar belakang kalian, before anything else, yang mempersatukan kita, kenapa kita datang di tempat ini, we are first and foremost followers and servants of Christ. Amin. Kita semua beda-beda di sini, tapi ada satu kesamaan gitu kan. We are all followers and servants of Christ. Kita semua itu pengikut dan hambanya Tuhan. Ini adalah lensa gitu ya, melalui mana kita melihat dunia. Dan teman-teman ingat sih, ketika kita lihat bahwa diri kita ini sebenarnya hamba Tuhan gitu ya. Kita ini sebenarnya pengikut Tuhan gitu. Kalian akan lebih mudah untuk mencerna dan menghadapi situasi. Termasuk ketika Salomo bilang bahwa perkataan yang kasar menimbulkan makin kemarahan, perkataan yang lembut justru bisa meredakan kemarahan. Karena kita lihat lensanya, kita ini adalah servant of Christ. Dan itu lensa yang sama ketika Kristus datang ke muka bumi ini. Gue tuh punya misi gitu, untuk memenuhi kehendak Bapa untuk mati di kayu salib. So every conduct that Jesus made gitu kan, ada di dalam lensa itu. He was a servant of the Father ketika dia datang ke muka bumi ini. Dan sama seperti Yesus, kita juga a servant of Christ ketika kita di muka bumi ini. So itu gue yakin membantu kita dalam bagaimana kita bisa mencerna dan menghadapi setiap situasi. Amin? Kalau kata Kolose 4 ayat 6, let your speech always be gracious, seasoned with salt, so that you may know how you ought to answer each person. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih. Tadi yang gue bilang tuh, bagaimana menaruh kasih dan kebenaran Tuhan dalam setiap situasi yang ada. Jangan hambar. Biarin lewat apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan gitu ya. Kita mempraktekkan kebenaran firman Tuhan. Kalau kita ngomong kasar sama orang, ngomong kayak ngeledek-ledekin orang, itu perkataan yang sia-sia, perkataan lu hambar bos. Tapi ketika lu berusaha untuk taruh kasih dan kebenaran Tuhan gitu ya. You are doing this, kita sedang melakukan firman ini. Hendaklah katamu senantiasa penuh dengan kasih. Gue mau cerita sedikit. Jadi waktu itu gue sedang abis olahraga di FitHub gitu kan. Gitu. Gak sampai freak sih olahraga, tapi gue berolahraga. Gue mau ke Lawson karena gue suka banget odeng dengan kuah yang pedas itu loh. Kayak enak banget, kayak abis keringetan, abis mandi pulang seruput, wah pakai Indomie, seruput, wah enak banget tuh kan. Enak banget, nggak Indomie sih. Tapi anyway, waktu itu gue lagi jalan tiba-tiba ada suara keras, budak! Apa tuh kata gue ke kiri? Oh ada motor satpam di RGB lurus gitu ya. Di sini dari yang pokoknya motong jalan gitu, ada mobil gitu. Gue lupa mobilnya apalah, pos sedan gitu kan. Nabrak jeder gitu, jatuh gitu kan. Enggak dong. Kalau mobilnya yang jatuh sih
Gue mikir gue lagi di dunia mana nih gitu kan. Kok ada melawan hukum fisika gitu kan. Motornya jatuh gitu kan. Motornya jatuh. Gue kayak berhenti gitu. Kayak kaki gue tuh berhenti. Gue merasa perlu gue tolongin atau gimana gitu kan. Tapi gue jajan oden aja lah lebih enak. Sebayang gak sih ngapain itu bukan urusan gue, bukan apa, gue harus datang ke sana gitu ya kata gue. Tapi itu gini, gue bilang gini, Tuhan kalau misalkan masih ada tuh abang-abangnya, kalau misalkan dan gue perlu kesana, gue kesana deh. Tapi gue sekarang mau jajan odeng dulu. Jadi gue kasih lu kesempatan Tuhan untuk lu menyelesaikan konflik mereka sebelum gue jajan odeng. Pas gue datang sepi lagi. Kalau macet kan kalau lama gue bisa, Tuhan nih belum nyampe nih gitu kan nih ya. Cuman akhirnya sepi, gue kayak langsung beli gitu kan odeng. Terus gue lihat, wah udah gak ada nih mobil sama motornya. Udahlah gue bisa pulang aja enak gitu kan. Pas gue keluar, ya ternyata mereka cuma menepi gitu kan. Jadi gue diem aja tuh 2 menit. Mereka berkonflik, karena semuanya merasa benar gitu kan. Tapi sebenarnya biasanya harusnya yang lurus yang lebih benar sih, daripada yang motong gitu ya. Yang lurus yang motor, lalala gitu kan. Gue teringat cerita atau gak yang bapaknya kayak mukanya melas gitu loh, bapak satpamnya gitu kan. Cerita yang bukan penyamun, ada orang Samaria gitu dipukulin gitu sih orang lewat gitu kan. Tuhan masa gue orang Lewi Tuhan. Gue mau jadi Lewi aja dah. Mau jalan aja dah. Gitu ya. Akhirnya gue merasa bahwa ya udahlah gue gitu kan. Gue harus mengikuti apa yang ada di hati gue waktu itu. Mungkin bisa jadi ketika di situasi itu hatinya bisa beda-beda. Cuman hati itu gue merasa gue harus datang gitu kan. Mereka lagi berargumen gitu kan. Bisa aja gue bilang, bisa aja menurut gue kan kayak, Bapak gak lihat apa nih orang satpam gini kok Bapak marah-marahin atau gimana gitu kan. Kalau gue ngomong gitu kan, more likely than not mungkin bakal tereskalasi gitu kan. Ya gak apa-apa sih kalau dipukul kayak gitu kan. Terus tapi masalahnya adalah, akhirnya gue datang gitu kan, secara random gitu kan. Gue ke mereka, dengan gue taruh odeng gue gitu kan. Semoga gak... Kalau ada yang nendang nih odeng, kalau ada yang nendang ini sama gue nih, takutnya kan ada orang emosi kan. Asli itu gue bilang, Pak, memang kalau misalkan benerin itu, gue bilang, Bapak rusaknya di mana sih gitu. Kalau nggak salah gue bilang, Bapak rusak mobil di mana sih? Terus dia bilang, dia dari mulai agama sempat, Bapak kenapa jadi ikut campur nih? Saya jadi nggak enak nih gitu kan. Tapi gitu kan, di sini sih sama di sini gitu kan. Oh yaudah Bapak bawa ke ketok magic gitu kan. Bapak mau bawa kotak magic kan? Iya gitu kan. Emang berapa sih biaya kotak magic? Gue juga gak tahu kan, gue gak sehari-hari gak pakai mobil kan, maksud gue. Tapi kayaknya kata temen gue waktu itu 600.000 deh gitu kan. Apa berapa gitu, gue lupa. Kayak saya temen saya, 300.000 satu jendolan gitu ya. Berarti kan ada 2 berarti. Kalau gak salah waktu itu 300.000 deh satu deh Pak gitu kan. Dia juga gak tahu gitu kan. Oh yaudah, jadi gimana Pak? Ya saya juga sebenarnya tidak mau meminta Bapak ini bertanggung jawab juga. Saya kan juga sadar kalau dia ini mungkin susah juga kali ya. Saya cuma pengen dia minta maaf doang gitu kan. Kata satpamnya abis itu kagak ada tadi dia ngomong kayak gitu ya. abis pergi gitu kan, abis pergi ini cerita belakang kagak ada dia cerita kayak gitu Pak. Saya sebenarnya cuma itu saja gitu. Dia berdua sama temennya gitu kan. Ya sudah Pak, gimana kalau misalkan gini aja. Kita setengah-setengah aja deh. Saya bayarin Bapak ini gitu kan. Dia bilang, jangan Pak, kenapa Bapak harus ikut gitu kan? Kenapa Bapak harus ikut? Tadi lu, kenapa Bapak harus ikut gitu kan? Saya jadi tidak enak gitu, Terus gue bilang, yaudah, ya udah Pak, saya juga pernah di posisi Bapak Satpam ini, maksudnya, yaudahlah gitu kan. Daripada nggak kelar gitu. Nah, akhirnya gue kasih lah sejumlah gitu, setengahnya, kurang sih gue, ada sedikit. Pak, segini Pak, gimana? Gitu katanya. Oh ya sudah, aman ya, nggak ada lagi ya. Oke gitu kan. Akhirnya, gue dengan odeng gue cabut gitu kan. Sambil melihat bahwa ada eskalasi apa enggak gitu kan. Gue cuma bilang bahwa yang pengen gue sampaikan, ceritanya pas gue pulang lagi jaman, Bapak Satpam samperin gue, Pak makasih banget ya Pak, saya gimana gantinya Pak ya, saya gadein HP saya gimana ke Bapak. Ya gak perlu Pak, ngapain lu ngasih HP gue ke lu gitu, mau gue mainin akun Mobile Legend lo apa gimana gitu. Gak usah Pak gitu kan, saya pengen pulang aja dalam hati pengen makan odeng saya gitu kan. Akhirnya gue pulang gitu kan. Nah, yang pengen gue bilang di sini adalah mungkin dalam situasi setiap kita mungkin bisa beda. Bisa jadi di next situation gue gak merasa seperti itu. Tapi in that situation gitu kan, gue merasa gue kesana dan gue memilih untuk tidak berkata kayak, apa sih lu marah-marah gitu kan. Kayak lu yang mungkin lu salah juga, lu motong gitu kan. Tapi gue
Ngerti? Itu jadi orangnya jadi berubah di situ langsung ekspresi mukanya gitu, nggak marah-marah lagi. Dan bukan berarti gitu ya ketika gue bilang gini orang Kristen tuh nggak boleh marah. Hello, Tuhan Yesus saja marah. Tapi ketika kita marah, kita ingat bahwa apa sih yang memotivasi kita marah? Apakah itu ego kita, status kita, kayak lu pikir lu siapa gitu kan? Atau kita merasa bahwa kita lebih daripada orang tersebut gitu ya, makanya lu bisa gitu kan? Atau apa gitu? Karena untuk hal yang benar, mungkin marah adalah situasinya gitu kan? Situasi yang perlu gitu kan. Mungkin ketika lu dalam bekerja nih orang kok sudah berkali-kali diingatkan secara baik, dia juga tetap tidak bisa ya. Kan lu mungkin perlu ada suatu ketegasan dong. Kalau enggak mungkin orang juga nggak bisa berubah gitu kan. Dan being angry gitu kan does not necessarily means inflicting harsh words. Bukan berarti lu harus berkata kasar. Lu bisa bilang what you do damaging the team gitu kan. Apa kalau mau seperti ini terus gitu kan. Lu kan gak ngomong kasar, tapi lu hanya mau ngomong bahwa kalau lu terus berlaku seperti ini, kita gak akan bisa maju nih secara tim, atau secara kelompok, atau secara hubungan. Jadi, yang pengen gue sempilkan di satu sini bahwa marah itu bukan berarti orang Kristen gitu kan. Dan itu mungkin bagian dari kita gitu, untuk kita terus berdoa kepada Roh Kudus bagaimana kita diberikan kemampuan seperti Abigail, discerning gitu, bisa tahu untuk bertindak di suatu situasi. Amin. It is hard. Mungkin misalnya saya bilang, lu gak ngerti situasi gua bro gitu kan. Siapa lu datang ngomong jangan ngomong kasar, lu gak ngerti seberapa sakit gua disakitin. Atau lu gak ngerti situasi gua gitu kan. Siapa lu ngomong-ngomong kayak begitu kan. Sama lu juga gak ngerti situasi gua gitu kan. It is hard gua akuin gitu kan. Dengan apapun yang kalian alami. Tapi gua mau bilang bahwa but if it is easy, if it has been easy gitu kan. Mungkin kita harus mempertimbangkan kembali gitu ya. Whose cross we carry. Yesus berkata, kalau lu mau jadi pengikut gue, lu harus pikul salib gue. Tapi kalau semua hal itu gampang gitu dalam hidup lu gitu kan, kita harus berpikir kembali, whose cross we carry? Jesus' atau cuman bahkan nggak ada. Gue sebentar lagi akan selesai, kita akan masuk ke bagian practical application gitu kan. Masih beberapa slide, mungkin tinggal 2 lagi. Tapi anyway, practical application gitu. Di sini beberapa hal kalian bisa foto atau tulis gitu ya. Bagaimana caranya untuk bisa melakukan firman Tuhan tadi gitu kan. Yang pertama, be familiar with God's heart and desire. Dan you cannot do it if you're not connected with God. That means lu harus masuk ke dalam apa yang menjadi keinginan Tuhan, baik dalam ketika membaca Alkitab, baik ketika kalian sedang bersaat teduh. Makanya itu selalu di-encourage untuk baca Alkitab dan saat teduh setiap hari. Karena it's the most effective way to be familiar with God's heart and desire. There's no other way. Remember that God has and will continue to shower us with grace and mercy. Mungkin kita mengingat bahwa kita tuh juga diampuni sama Tuhan, kita ini udah banyak kasih kesempatan sama Tuhan, sesuatu yang bahkan kita nggak layak kita dapetin, itu bisa membuat kita extend the same grace and mercy to other people. Gitu kan. Pray for the Holy Spirit to give us discernment when faced with conflict. Gitu kan. If you want to be heard, then be the first one to hear, gitu kan. You don't have to win an argument. You don't have to be the one that yang terakhir berbicara gitu. Consider taking a time out, mungkin lu butuh time out sebelum mengambilkan keputusan gitu kan. Ya terakhir you do not have to have the last word. Lu mungkin nggak harus yang berkata-kata terakhir. Ini pertanyaan, gue belum next. How are you currently using the power of your words? Bagaimana sih kita merefleksikan nanti ke grup gitu kan, bagaimana lu menggunakan kata-kata lu. Dan ini mungkin doa yang sama-sama bisa kita utarakan gitu kan, sama seperti pemazmur waktu itu bilang bahwa set a guard, O Lord, over my mouth. Keep watch over the door of my lips. Dan ini slide terakhir gue, dan ketika gue mau mencoba menyambungkan ini kembali, ketika tadi gue bilang bahwa kita ini first and foremost a servant and follower of Jesus Christ. That is the lens, gitu, lensa through which we see the world, we respond to the world.
with love, with truth, with grace, with mercy. It's not easy. But semakin kita berusaha untuk mengaplikasikannya, gue yakin Roh Kudus akan menuntun kita. Terus bilang bahwa the God's word is light for my path. Mungkin lo gak tahu sampai ujungnya kemana, but each time you want to take your step, God's word is light. Ada satu quote yang gue baru ketemu 2 minggu lalu kalau gak salah, dan gue sangat suka. Orang ini salah satu penulis buku Kristen lah, dia bilang bahwa Jesus cannot fit around our lives, brought in where He's convenient. He is either Lord of everything we have and are and ever will become, or He is not. And as we embark this journey with Christ, gitu kan, I follow you to continue to being faithful di dalam komunitas di mana kita berada, di dalam kelompok menti kita di mana. Because that's your anchor in walking with Jesus. Gue udah ketemu banyak orang yang gak punya komunitas, yang pada akhirnya mereka drifted away. Luckily, and I should say gracefully, Tuhan mempertemukan gue ke komunitas ini, di mana gue udah mungkin 8-9 tahun di tempat ini. Dan gue bisa percaya sama komunitas ini untuk bisa sama-sama bertekun gitu, untuk mengejar Tuhan. Boleh gue bangkit berdiri, gue mau nyanyi satu lagu gitu. Hanya dekat kepadamu, aku rasakan tenang. Hanya dalam hadiratmu, ku rasakan damai-Mu. Padamu ku berserah, Yesus sumber harapanku. Ku percaya padamu, penyelamatku. Walau sekalipun ku berjalan dalam lembah yang gelap, ku tak takut, karena Kau besertaku. Walau sekalipun ku berjalan dalam lembah yang gelap, ku tak takut, karena Kau besertaku. Hanya dekat kepadamu, aku rasakan tenang. Hanya dalam hadiratmu, ku rasakan damai-Mu. Padamu ku berserah, Yesus sumber harapanku. Ku percaya padamu, penyelamatku. Teman-teman, sebagai pengikut Kristus, tidak mungkin Tuhan kalau kita nggak akan masuk ke dalam lembah kekelaman. Nggak mungkin. Tapi kita masuk ke dalam lembah kekelaman, ke dalam konflik-konflik yang baik, yang simple maupun yang berat dalam hidup kita. Kita bisa terus mengingat bahwa Tuhan Yesus adalah sumber pengharapan kita. Bahwa Dia adalah setia kepada janji Dia.
Bahwa dia mengerjakan segala sesuatunya untuk mendatangkan kebaikan di dalam hidup kita. Dan ketika kita mengerti kedaulatan Tuhan akan hidup kita dan kasih-Nya dan kemurahan-Nya dan banyak hal yang telah Dia berikan kepada kita. Mungkin kita akan lebih mudah ketika kita harus berkata-kata terhadap orang lain. Bagaimana kita mengeluarkan kata-kata kita. With the same grace and mercy and truth that we have received from Christ, we ought to extend that to other people. Because that's the flavor of Christ dari hidup kita. Dan gue berdoa di mana teman-teman ketika berusaha untuk menerapkan kebenaran firman Tuhan, Roh Kudus akan menuntun teman-teman. Tuhan akan menguatkan teman-teman sehingga ketika kalian akan diperhadapkan pada situasi yang sama, kalian bisa memilih jalan yang benar. Dan kalau sebentar teman-teman akan kembali kepada grup mentoring untuk sharing satu sama lain. Biarlah kiranya Tuhan Engkau yang membuka hati setiap daripada teman-teman di sini. Biarlah kiranya Tuhan perkataan-perkataan, biarlah kiranya diskusi yang ada dalam grup mentoring itu bisa membuat dan meneguhkan kami semua ya Bapa. Di mana kami bisa saling memberikan semangat sama-sama, saling menguatkan sama lain. Mungkin kita nggak ngerti, atau mungkin kita belum ngerti. Tapi itu menjadi suatu momen di mana kita bisa merenungkan bersama-sama, bertumbuh bersama-sama ya Bapa. Biarlah kiranya komunitas ini menjadi anchor yang kuat ya Bapa kepada teman-teman semua di sini, sehingga ketika kita berjalan di dalam keluar, kita nggak terombang-ambing di dalam dunia ini, tapi kita terus tertanam di dalam kebenaran firman Tuhan. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Oke, silahkan kalian bisa ke grup masing-masing.